Saat ini tercatat 3.842 pasien positif corona. Penyebaran corona di tanah air bahkan sudah terjadi di seluruh provinsi di Indonesia. Jumlah pasien positif corona di tanah air terus bertambah. Bahkan, laju penambahan pasien positif mengalami lonjakan. Hingga Sabtu sore, total ada penambahan 330 kasus corona dari hari sebelumnya, sehingga jumlah kasus corona di tanah air menjadi 3.842 pasien. Sementara total pasien positif corona yang meninggal dunia menjadi 327 orang dan pasien sembuh 286 orang. Lonjakan pasien positif ini menjadi gambaran penyebaran virus corona di tengah masyarakat masih sangat tinggi. Mari berkontribusi dengan tetap di rumah. Tetap di rumah menjadi kunci agar tidak terjadi paparan virus yang lebih banyak lagi kepada kita. Akan memperburuk kondisi penyakit COVID apabila terus-menerus terpapar virus dengan jumlah yang cukup banyak. Di rumah jawabannya. Cuci tangan, pakai sabun sesering mungkin. Saat ini kasus positif corona sudah terjadi di seluruh provinsi di Indonesia. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan kasus positif terbanyak, mencapai 1.948 pasien dengan 159 pasien meninggal. Disusul Jawa Barat dengan 421 kasus positif dan 40 orang meninggal. Dan Banten di posisi ketiga dengan 279 pasien positif dan 21 pasien meninggal. Provinsi Sulawesi Selatan mencatatkan lonjakan kasus positif yang tinggi. Tercatat 178 pasien positif dengan 15 orang meninggal. Sementara jumlah kasus pasien positif corona di Papua mencapai 62 orang dengan laporan 2 pasien meninggal. Sementara di Sumatera Utara dilaporkan 59 pasien positif dan 8 meninggal, serta di Kalimantan Selatan terdapat 29 pasien positif dan 2 orang meninggal. Banyaknya jumlah pasien yang meninggal akibat corona di tanah air menjadikan Indonesia masuk ke dalam daftar negara dengan persentase kematian tertinggi di dunia. Italia menjadi negara dengan angka kematian tertinggi mencapai 12,8%, disusul Inggris dengan 12,5% kematian, dan Prancis di posisi ketiga dengan 10,7%. Spanyol dan Indonesia menyusul di peringkat keempat dan 5 dengan catatan 10,2% dan 9% angka kematian. Sementara di Cina tidak ada lagi laporan kematian akibat corona. Sedangkan Amerika Serikat mencatatkan angka pasien positif tertinggi di dunia dengan 529.484 pasien positif. Namun angka kematian di negeri Paman Sam masih berkisar 3,9%. Tim Liputan iNews melaporkan. Juru bicara penanganan virus corona Ahmad Yuryanto mengimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap penularan virus corona karena hampir 60% pasien positif corona tidak menunjukkan gejala atau gangguan kesehatan apapun. Pasien-pasien tersebut disebut orang tanpa gangguan atau OTG. Rata-rata orang tanpa gangguan tersebut terinfeksi dalam kondisi imun yang baik, namun kondisinya bisa memburuk jika imun tubuh semakin menurun. Sementara Ahmad Yuryanto juga mengungkapkan fakta baru mengenai masa inkubasi virus corona di Indonesia. Disebutkan masa inkubasi dari virus corona yang sebelumnya 14 hari kini menjadi 5 sampai 6 hari. Oleh karena itu Yuri berharap warga Indonesia mengikuti anjuran pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Sementara awal bulan ini pemirsa kebun binatang Bronx di New York mengkonfirmasi seekor harimau Malaya berumur 4 tahun dinyatakan positif virus corona baru. 6 harimau dan singa yang juga jatuh sakit diyakini telah terinfeksi oleh seorang karyawan kebun binatang yang belum menunjukkan gejala. Kebun binatang telah ditutup untuk umum sejak 16 Maret di tengah merebaknya coronavirus di New York. So we're not interacting closely with them and keepers are wearing masks and coveralls. Pemirsa, untuk mengetahui kebenaran bahwa hewan dapat terpapar virus corona, sudah bersama kami ahli virologi Profesor Muhammad Indro Cahyono. Selamat siang, Prof. Indro. Selamat siang, Bu. Ya, Prof, saat ini banyak pasien positif corona yang tidak mengalami gejala. Lantas apakah virus ini juga telah mengalami mutasi dalam perkembangannya? Jadi yang pertama adalah virus ini tidak mungkin mengalami mutasi dalam waktu singkat dan dalam waktu cepat. Nah, yang dipermasalahkan adalah hasil dari tes yang menunjukkan respon positif. Respon positif ini didapat berdasarkan hasil PCR atau polymerase chain reaction
yang didapat dari hasil tes swab. Jadi tes swab itu tes preparat ulas. Jika di dalam satu wilayah terjadi outbreak atau wabah, maka hampir sebagian besar makhluk hidup, termasuk manusia dan mungkin bahkan harimau yang ada di lingkungan pada saat terjadi wabah, dilakukan uji swab, maka akan sangat dimungkinkan mendapat hasil positif. Tetapi permasalahannya di sini adalah bukan dari apakah dia positif atau tidak. Permasalahannya adalah apakah virus ini bisa menempel ke makhluk hidup lain atau tidak. Virus COVID-19 hanya bisa menempel ke reseptor yang ada di manusia, sehingga dia hanya akan menimbulkan infeksi kepada manusia saja. Sementara kepada harimau, sangat mungkin didapatkan hasil PCR positif, tapi dia tidak mungkin menular ke harimau. COVID-19 hanya untuk manusia. Dan bahkan untuk manusia, nanti bisa kita bagi jadi dua kategori. Manusia yang baru pertama kali terkena, atau yang sudah pernah kena, kemudian sembuh dan terpapar lagi. Untuk yang baru terkena, maka dia akan menimbulkan sakit selama paling tidak seminggu. Kemudian antibodi kita akan keluar dan akan sembuh dalam waktu 7-14 hari. Dan jika dia sudah pernah kena, maka dia akan memiliki sel memori dan juga memiliki kekebalan terhadap virus COVID-19. Sehingga pada saat masa kedua dia terkena kembali, maka dia masih bisa terkena, tapi sistem kekebalan tubuhnya dia akan melawan. Sehingga yang sudah terkena untuk kedua kalinya, dia masih tetap bisa sehat dan kebal. Tapi pertanyaannya apakah nanti bisa kena lagi? Ya, kita pasti akan kena lagi karena virusnya tersebar kemana-mana. Tapi manusia yang sudah pernah kena, dia akan kebal. Dan apakah manusia yang sudah kebal ini akan nularkan lagi ke orang lain? Jawabannya tidak. Karena kekebalan di dalam tubuh kita sudah menghabiskan virus yang ada di dalam tubuh. Tapi pakaian yang kita bawa, baju, celana, mungkin tangan kita tidak sengaja memegang material-material yang mungkin mengandung virus. Baju kita mengandung virus, sehingga pada saat kita berjalan dari satu tempat ke tempat lain, maka kita akan membawa virus juga dan bisa punya kemungkinan untuk menularkan ke orang lain. Tapi ini istilahnya bukan carrier, tapi sebagai vektor. Vektor itu pembawa. Kita harus membedakan antara vektor dengan carrier. Vektor adalah pembawa. Jadi sementara manusianya sendiri mungkin dia sehat, tapi badan kita mungkin terbawa dan akan bisa ditangani dengan mudah dengan mandi dan juga mencuci baju. Baik, Prof. Indro, terima kasih banyak atas waktunya bersama kami di Anu Siang dan tetap jaga kesehatan.